26. Jadi kamu memutuskan untuk kembali bekerja, nak? Tanya Andreas yang sudah masuk ke ruangan Ziyad 5 menit yang lalu. Iya, Pak. Sudah terlalu lama Papa bekerja sendiri. Jadi, sudah saatnya aku turun tangan untuk membantu Papa, sahut Ziyad, sembari tersenyum ke arah papanya. Syukurlah kalau begitu. Papa senang akhirnya kamu bisa kembali bersemangat seperti dulu. Papa merasa kalau Papa bisa melihat Ziyad yang dulu, ucap Andreas dengan mata yang sudah berembun. Ziyad tercenung memikirkan ucapan papanya barusan. Ia seketika teringat ucapan Reina yang mengatakan betapa egoisnya dia yang sudah melukai hati kedua orang tuanya hanya karena patah hati. Ternyata benar yang dikatakan oleh wanita itu, kalau wajah bahagia yang ditunjukkan oleh papa dan mamanya selama ini hanya kamuflase, untuk menutupi kesedihan mereka. Maafkan Ziyad selama ini, Pak, ucap Ziyad dengan tulus sembari menatap papanya itu dengan tatapan sendu. Andreas tersenyum kembali dan menepuk-nepuk pundak putranya itu, lalu dengan sedikit berjongkok, Andreas pun memeluk tubuh putranya itu. Setelah memeluk Ziyad, untuk beberapa saat, pria parubaya itu kemudian melerai pelukannya lalu pria itu mendaratkan tubuhnya duduk di atas sofa. Ziyad, Papa sekarang mau tanya sesuatu padamu. Papa harap kamu bisa jawab dengan jujur. Andreas kembali buka suara. Mau tanya apa, Pak? Ziyad mengerenyitkan keningnya. Andreas tidak langsung menjawab. Ia lebih dulu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan perlahan. Ini mengenai Reina. Papa mau tanya bagaimana perasaanmu sekarang padanya. Apa kamu sudah bisa membuka hati padanya? Dek, Ziyad terdiam. Bibirnya terasa keluh untuk menjawab. Kenapa kamu diam, nak? Kamu tidak tahu jawabannya atau kamu belum tahu? Ulang Andreas lagi. Ziyad lagi-lagi terdiam, karena sejujurnya dia merasa kalau apa yang dirasakannya masih abu-abu. Papa lihat kalau sepertinya kamu masih bingung. Sekarang coba kamu dalami baik-baik lagi tentang perasaanmu. Coba sekarang kamu ingat-ingat juga, siapa yang lebih sering kamu pikirkan sekarang, Selena atau Reina? Satu lagi, coba kamu bayangkan juga kalau seandainya Reina bersama dengan laki-laki lain. Hanya kamu yang tahu jawabannya, nak. Dan Papa harap kamu pikirkan baik-baik. Lanjut Andreas lagi. Tapi, kalau boleh berharap, Papa dan Mamamu sangat berharap agar kamu memang benar-benar sudah bisa mencintai Reina. Karena kamu akan rugi kalau berpisah dengan gadis baik seperti Reina. Imbu Andreas lagi. Andreas panjang lebar, tanpa jeda. Ziyad masih saja terdiam. Bukan karena dia tidak tahu mau menjawab apa. Tapi, ada satu hal yang sangat memberatkan hatinya sekarang dan dia tahu kalau hal yang memberatkan itu adalah hal yang pasti membuat kedua orang tuanya kecewa. Ziyad, Papa tahu kalau kalian berdua pasti belum melakukan apa-apa sebagai pasangan suami istri. Tapi, sampai kapan kalian bisa menjadi seutuhnya jadi suami istri, kalau kamu saja masih belum bisa tahu perasaanmu sendiri? Tolong kasih kejelasan, agar kami sebagai orang tuamu bisa memikirkannya tindakan kami selanjutnya. Kami tidak ingin menahan Reina di rumah kita kalau dia tidak bisa mendapatkan cinta darimu. Kalau kami tetap memaksakan dia agar tetap bersama pria yang tidak mencintainya, itu berarti kami adalah orang tua paling egois. Kalau kamu tidak bisa mencintainya ataupun sebaliknya, kami akan membiarkan Reina untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Sekalipun Papa dan Mamamu sangat berharap kalau dia tetap menjadi menantu Mama dan Papa, tapi seperti yang Papa katakan tadi, kalau kami tidak mau egois, karena dia sangat layak mendapatkan pria yang juga mencintainya dengan tulus, sambung Andreas lagi. Raut wajah Ziyad seketika berubah memerah, rahang mengeras ketika mendengar ucapan papanya yang terakhir. Dia benar-benar tidak suka mendengarnya. Namun, alih-alih mengekspresikan kemarahannya, pria itu justru berusaha untuk tetap bersikap biasa saja. Kalau begitu Papa pergi dulu ya. Ingat yang tadi Papa katakan padamu. Andreas mengayunkan kakinya melangkah keluar dari ruangan Andreas. Ziyad masih saja diam seribu bahasa walaupun papanya itu sudah tidak terlihat lagi. Pria itu asik dengan lamunannya sampai tidak menyadari Reina masuk. Nih, kopi kamu. Reina meletakkan gelas berisi kopi di atas meja. Kening wanita itu sontak berkerut ketika menyadari kalau Ziyad sama sekali tidak memberikan respon apapun. Kak Ziyad, kamu dengar aku tidak? Reina dengan sengaja mengeraskan suaranya.
Ziyad sontak terjengkit kaget dan bangun dari alam bawah sadarnya. Reina, kenapa kamu harus berteriak di telingaku? Aku belum tuli untuk bisa mendengarmu, protes Ziyad sembari mengusap-usap telinganya. Reina sontak berdeci dan mengerucutkan bibirnya. Tadi aku sudah bicara dengan pelan, tapi kamu tidak memberikan respon. Kamu sedang memikirkan apa, sampai kamu melamun? Ziyad memilih untuk tidak memberikan jawaban, karena kalau dia menjawab, kalau yang dipikirkannya ada kaitannya dengan wanita di depannya itu, pastilah akan terjadi suasana canggung yang pastinya sangat tidak menyenangkan nantinya. Kamu tidak perlu tahu, sahut Ziyad yang membuat Reina kembali mengerucutkan bibirnya. Dalam diam dua sudut bibir Ziyad melengkung, membentuk senyuman tipis melihat kekesalan Reina. Bersambung 27. Karena tidak mendapatkan jawaban apapun dari Ziyad, Reina memutuskan untuk tidak bertanya lagi dan mendaratkan tubuhnya duduk di atas sofa. Sementara itu, Ziyad kini sudah fokus menatap ke layar laptopnya dan sesekali ke beberapa dokumen. Di depannya, perhatian Ziyad tiba-tiba teralih ke arah Reina karena tiba-tiba ponsel wanita itu berbunyi. Pria itu benar-benar penasaran siapa yang menghubungi istrinya itu. Halo, Mas Raka, sapa Reina, membuat Ziyad menggeram kesal. Pria itu benar-benar benci jika ada sesuatu yang berkaitan dengan dokter pria itu. Reina, bisa tidak kamu menemani aku dinner dengan teman-temanku nanti malam? Aku tidak punya pasangan, jadi aku butuh bantuanmu, terdengar suara Raka yang memohon penuh harap. Dinner ya, gimana ya, aku sepertinya tidak bisa, Mas Raka, karena garis bawah. Please dong, Reina, aku benar-benar berharap kamu mau. Soalnya aku sudah mengakui kalau aku punya pacar, jadi kalau nanti malam aku tidak bawa, mereka akan meledekku. Aku mohon, sekali ini saja kamu bantu aku. Belum selesai Reina berbicara, Raka sudah menyela ucapan wanita itu. Reina menggigit bibirnya, benar-benar bingung antara mau mengitari atau menolak. Sementara itu, tatapan Ziyad tetap saja mengarah ke arah Reina, berharap istrinya itu menolak. Kenapa wajah Reina seperti itu? Apa dokter sialan itu memohon-mohon? Sial, dia benar-benar tidak tahu diri, sudah ditolak tapi tetap saja memaksa. Please Reina, jangan mau, ucap Ziyad, yang sayangnya hanya berani dia ucapkan dalam hati saja. Mas Raka, untuk sekarang aku belum bisa memberikan jawaban bisa atau tidaknya, karena kamu tahu sendiri bagaimana statusku. Jadi maaf sekali ya, nanti kalau aku bisa atau tidak bisa, aku akan menghubungimu, pungkas Reina akhirnya memutuskan. Setelah berbasa-basi sebentar lagi, akhirnya panggilan pun terputus. Kamu tidak boleh pergi, aku tidak mengizinkanmu, celetuk Ziyad tanpa basa-basi, tanpa menunggu wanita itu bicara lebih dulu. Reina sudah bisa menebak dari awal kalau Ziyad pasti tidak akan memberikan izin. Namun, ada sesuatu yang membuat wanita itu merasa tidak enak kalau menolak permintaan Raka. Gadis itu kemudian berdiri dari tempat dia duduk dan menghampiri suaminya itu. Kak, boleh ya aku menemani Dokter Raka kali ini? Kali ini saja, Kak. Please. Mohon Reina dengan memasang pupi ais-nya, berharap kalau Ziyad akan setuju. Tidak boleh ya tidak boleh. Tegas Ziyad tak terbantahkan. Kenapa tidak boleh? Apa kamu tidak memberikan izin untuk menemani Dokter Raka makan malam, karena kamu sudah jatuh cinta padaku? Pukas Reina, menatap Ziyad dengan tatapan menyelidik. Ziyad terdiam, dengan wajah yang berubah memerah. Jangan asal bicara, aku hanya tidak suka saja. Dan aku tidak garis bawah. Kenapa sih kamu tidak menyukai Dokter Raka? Padahal setahuku dia baik-baik saja. Bahkan ketika kamu memakinya, dia tidak pernah membalasnya. Jadi, kalau kamu bisa tidak menyukainya, itu adalah yang aneh. Ziyad memilih tidak menjawab. Pria itu dengan sengaja mengalihkan tatapannya kembali ke layar laptop di depannya dan berpura-pura membukanya lembaran demi lembaran dokumen yang sedang ada di depannya. Kak Ziyad, jangan diam saja, jawab dong. Reina menguncang-guncang bahu Ziyad. Tidak ada alasannya sama sekali. Aku tidak menyukainya ya tidak menyukainya, titik. Pungkas Ziyad tak terbantahkan. Reina mengerucutkan bibirnya dan melangkah menjauh dari Ziyad kembali ke sofa sembari menghentak-hentakkan kakinya.
Keheningan tercipta kembali di antara Ziyad dan Reina. Ziyad kini sudah kembali serius berkutat dengan pekerjaannya. Kak, boleh ya aku pergi malam ini? Kasihan dokter Raka kalau dia tidak ada yang menemani, celetuk Reina kembali. Sepertinya wanita itu tidak menyerah sebelum Ziyad mengiyakan. Hanya malam ini saja, Kak. Aku hanya ingin membantunya saja, karena dia tidak punya pasangan malam nanti, makan malam dengan teman-temannya, imbuh wanita itu lagi. Ziyad yang tadinya sedang asik mengetik-ngetik sesuatu di laptopnya, sontak saja menghentikan apa yang sedang dia lakukan itu, begitu mendengar Reina yang kembali memohon. Pria itu menghela napasnya dengan sekali hentakan, dan merasa ada sesuatu yang sakit dalam hatinya melihat keinginan Reina yang sangat kuat untuk bisa bertemu dan makan malam dengan Raka, nama yang sangat tidak ingin dia dengar saat ini. Sepertinya Reina sudah sangat mencintai Raka, makanya dia sampai segitunya memohon dan sepertinya Raka juga sudah sangat jatuh hati pada Reina. Apa aku salah kalau aku jadi penghalang cinta mereka? Aku tidak terlalu kejam kalau aku menghalangi kebahagiaan mereka. Bisik Ziyad pada dirinya sendiri sembari menatap Reina dengan tatapan yang sangat sulit untuk diterjemahkan oleh Reina. Apa kamu memang benar-benar ingin menemaninya? Tanya Ziyad memastikan. Reina menganggukkan kepalanya mengiyakan. Kenapa? Apa karena kamu sudah jatuh cinta padanya? Tanya Ziyad lagi, kembali memastikan. Bukan seperti itu. Tapi, karena Reina menggantung ucapannya, merasa dilema untuk menyampaikan alasan dia yang sebenarnya. Sudahlah, kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Dengan sulitnya kamu mengiyakan, aku sudah bisa menyimpulkan jawaban kamu. Kalau kamu memang ingin menemaninya makan malam ini, kamu pergi saja karena itu mungkin bisa membuat kamu bahagia. Jadi, aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu. Pungkas Ziyad. Akhirnya, mendengar ucapan Ziyad yang disampaikan dengan nada lirih itu membuat Reina merasa tidak enak hati. Tapi, dia juga benar-benar ingin membantu Dr. Raka. Kak Ziyad, terima kasih sudah mengizinkan. Iya, sekarang, kamu keluar saja. Aku akan meminta supir untuk mengantarkanmu membeli gaun yang sesuai untuk kamu pakai nanti malam, ucap Ziyad sembari membuka lembaran-lembaran dokumen di atas mejanya, berharap Reina tidak melihat raut wajahnya. Aku rasa tidak perlu, Kak. Di rumah kan aku punya banyak gaun yang sudah dibelikan oleh Mama, tolak Reina. Aku bilang kamu pergi, ya pergi saja. Apa kamu mau aku berubah pikiran? Ziyad menatap Reina dengan sangat tajam. Reina tersentak kaget mendengar suara Ziyad yang tiba-tiba meninggi. Tapi, dia benar-benar tidak mau kalau Ziyad sampai berubah pikiran dan tidak mengizinkannya pergi. Padahal, malam ini dia benar-benar sangat ingin pergi dengan Raka karena selain alasan yang membuatnya merasa tidak enak hati menolak, dia juga ingin menyampaikan sesuatu pada dokter itu. Baiklah, aku pergi, Kak. Pungkas Reina sembari melangkah. Reina yang hampir saja mencapai pintu, menyurutkan langkahnya ketika mendengar Ziyad yang kembali memanggilnya. Ada apa, Kak? Tanya Reina dengan alis bertaut. Kamu lupa membawa ini. Ziyad mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam dari dompetnya. Kamu bawa itu, dan gunakan buat membayar gaun yang kamu beli nanti. Pinnya tanggal lahir kamu. Tidak perlu, Kak, aku kan punya uang. Tolak Reina dengan halus. Aku bilang ambil ya ambil. Kalau tidak aku akan menarik kata-katamu untuk tidak mengizinkanmu pergi malam ini. Ancam Ziyad. Baik, Kak. Reina dengan cepat meraih kartu itu dan langsung berjalan keluar. Segitu takutnya kamu, tidak aku izinkan untuk pergi. Kamu sepertinya benar-benar sudah mencintai pria itu. Kenapa sakit sekali ya rasanya? Ini bahkan lebih sakit dari ketika aku melihat Selena dengan Trisno, batin Ziyad sembari berdiri dari kursi rodanya. Pria itu berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar, untuk memastikan apakah Reina sudah pergi atau tidak. Bersambung 28. Reina mengayunkan kakinya melangkah masuk ke dalam sebuah restoran mewah, yang berada di bagian selatan Jakarta. Wanita itu mengedarkan pandangannya, melihat ke sekeliling dengan alis yang bertaut tajam, bingung kenapa restoran itu bisa kosong. Di mana-mana tidak ada satu pelanggan pun di tempat itu. Apa ini restoran yang dimaksud Raka? Aku tidak salah kan? Reina melihat ke arah ponselnya untuk memeriksa alamat restoran yang dikirimkan oleh Raka. Iya,
Benar ini restorannya. Tapi, kenapa tidak ada satupun pengunjungnya ya? Lagi-lagi Reina berbisik dalam hati. Atau mungkin, restoran ini sudah di-booking untuk acara reuni sekolah Raka dan mereka semua belum datang. Sepertinya aku kecepatan. Lebih baik aku duduk saja menunggu. Reina menarik sebuah kursi keluar lalu mendarat tubuhnya duduk di atas kursi itu. Lagian Raka kemana sih? Kenapa dia belum juga terlihat? Mau berapa lama aku menunggu di sini? Reina melihat ke arah jam di handphonenya yang ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tidak bisa jadi ini. Kalau memang ada rencana reuni pasti ada minimal kata sambutan yang ditempel. Ini kenapa tidak ada? Dan lagian kenapa sampai jam segini juga belum ada yang datang sama sekali? Tidak mungkin kan mereka datang bersamaan? Reina tetap asik berbicara pada dirinya. Reina benar-benar gelisah sekarang. Dia berkali-kali melihat ke arah pintu masuk untuk melihat apakah teman-teman Dokter Raka sudah datang atau belum. Namun, apa yang dia harapkan sama sekali tidak ada. Pintu itu masih terlihat seperti sedia kala, dan tidak ada tanda-tanda akan datangnya orang. Permisi, Nona, ini minuman Anda. Seorang pelayan meletakkan gelas berisi strawberry juice kesukaannya di atas meja, tepat di depannya. Aku tidak ada pesan minum, Mbak. Polak Reina sembari mendorong gelas kembali ke arah pelayan. Oh, yang pesan emang bukan Nona, tapi ini khusus dipesan oleh kekasih Anda. Bahkan restoran ini juga sudah di-booking full sama kekasih Anda itu, terang pelayan itu dengan bibir yang tetap tersenyum. Kekasih? Sejak kapan aku punya kekasih? Yang ada, aku tuh punya suami bukan kekasih lagi. Ucap Reina, yang sayangnya hanya berani diucapkan di dalam hati saja. Bak mungkin salah orang, aku sama sekali tidak punya garis bawah. Hai Reina, belum sempat Reina selesai bicara, dari belakang Reina tampak Raka sudah muncul dengan bibir yang tersenyum sangat lebar. Pria itu juga tampak gagah dengan balutan tuxedo berwarna navy dan di tangannya membawa sebuket bunga mawar merah yang sangat indah. Mas Raka, kamu sudah datang. Sejak kapan kamu berdiri di sana? Reina mengenyitkan keningnya. Senyum Raka semakin mengembang mendengar pertanyaan wanita itu. Pria itu kemudian mengayunkan kakinya melangkah mendekati Reina. Ini buat kamu. Raka memberikan buket bunga yang ada di tangannya ke arah Reina. Untukku. Tapi untuk apa? Gumam Reina, dengan mata yang memicing. Iya, ini untukmu. Kamu mau terima kan? Ucap Raka dengan senyum yang tidak pernah memudar dari bibirnya. Bagaimana aku bisa terima bunga kamu, tanpa aku tahu tujuan kamu memberikan bunga itu? Reina tetap saja tidak menerima buket bunga itu dari tangan Raka. Senyum Raka langsung menyurut karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Tadi dia membayangkan, kalau Reina akan bahagia dan langsung menerima buket bunga pemberiannya dengan senyuman yang sangat lebar. Tapi, apa yang terjadi? Wanita itu hanya menatap bunga yang ada di tangannya dengan tatapan aneh dan juga terlihat enggan untuk menerima. Mas Raka, kamu juga mengatakan kalau malam ini ada reuni dan kamu memintaku untuk menemanimu, tapi kenapa tidak ada satupun yang datang? Jam berapa sebenarnya acaranya dimulai? Lagi-lagi Reina bertanya dan kali ini dengan beruntun. Raka kembali tersenyum dan mendaratkan tubuhnya duduk di kursi. Sementara Reina juga ikut duduk. Sebenarnya tidak ada acara reuni malam ini. Yang ada itu hanya alasanku saja agar kamu tidak menolak permintaanku untuk makan malam denganku, terang Raka. Reina membesarkan matanya, terkesiap kaget mendengar pengakuan pria di depannya itu. Kenapa kamu harus melakukan hal seperti ini? Itu karena aku ingin mengakui perasaanku padamu. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu dan malam ini aku ingin mencurahkan isi hatiku padamu. Aku sengaja membooking restoran ini hanya untuk bisa kita makan malam romantis berdua saja. Bagaimana, Reina? Apa kamu bahagia? Dan apa kamu bersedia menjadi kekasihku? Aku yakin kamu juga punya perasaan yang sama denganku, iya kan? Ucap Raka dengan begitu yakinnya. Bagaimana bisa kamu seyakin itu? Maaf, aku sama sekali tidak merasakan perasaan cinta seperti yang kamu rasakan. Aku hanya menganggapmu sebagai teman baik saja, tolak Reina dengan sangat halus. Raka tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Reina.
Kamu tidak perlu malu mengakuinya, Reina. Aku tahu kalau kamu punya perasaan yang sama denganku. Kamu akui saja, tidak perlu sungkan, karena hanya kita berdua yang ada di sini. Raka masih tetap saja percaya diri. Reina menghela napasnya dengan sekali hentakan dan tersenyum tipis ke arah Raka. Apa yang perlu aku akui, Dokter Raka? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku memang hanya menganggapmu teman. Bersambung. 29. Apa yang perlu aku akui, Dokter Raka? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku memang hanya menganggapmu teman. Sayangnya aku tidak percaya. Aku yakin, kalau kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku, makanya ketika aku menghubungimu kamu selalu merespon dengan baik walau malam sekalipun. Kalau kamu tidak punya perasaan yang sama denganku, tidak mungkin kan kamu mau menerima teleponku. Dan lagi, kamu mau menerima permintaanku untuk menemaniku malam ini, pasti karena kamu juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bisa makan malam denganku kan? Aku yakin kamu awalnya pasti sangat sulit mendapatkan izin bisa makan malam denganku, tapi kamu tetap mengusahakan agar kamu diizinkan. Aku yakin kamu pasti berusaha keras memohon pada majikanmu itu, Raka berucap dengan senyum penuh percaya diri. Reina tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Wanita itu benar-benar tidak menyangka kalau pria di depannya itu sudah terlalu jauh salah paham akan sikapnya selama ini. Dokter Raka, seperti kamu sudah salah paham. Alasanku menerima teleponmu itu karena aku juga butuh untuk menanyakan apa yang harus aku lakukan agar Kak Ziyad bisa secepatnya sembuh. Dan aku menerima permintaanmu untuk menemanimu malam ini, hanya karena aku merasa tidak enak untuk menolak permintaanmu. Kenapa aku tidak merasa enak? Itu karena aku tahu kamu sudah banyak menolongku, memberikan penjelasan bagaimana caranya mempercepat pengobatan Kak Ziyad. Aku menerima permintaanmu, karena tadinya aku memang berniat tulus menolongmu. Sebagai balas budiku, terang Reina panjang lebar, tanpa jeda. Kamu tidak serius kan mengatakan itu? Aku yakin kalau kamu sekarang sedang mengujiku saja. Raka menggeleng-gelengkan kepalanya. Reina memasang wajah sendu dan menggelengkan kepalanya. Maaf, Dokter Raka, aku benar-benar serius dengan ucapanku, ucap Reina tegas. Wanita itu dari tadi sudah kembali memanggil Raka dengan memakai embel-embel kata dokter, dan menghilangkan sebutan mas di depan nama pria itu. Raka terdiam 1000 bahasa dan bersandar di sandaran kursinya dengan lemas. Kenapa kamu tega berkata seperti itu, Reina? Apa kamu tahu, kenapa aku dengan senang hati menjelaskan apa yang kamu tanyakan demi mempercepat kesembuhan majikanmu itu? Itu karena aku juga sangat menginginkan kesembuhannya. Aku merasa kalau dia sembuh, kamu juga akan cepat berhenti bekerja dengan pria itu. Lalu aku akan secepatnya melamarmu. Lagian apa kurangnya sih aku? Apa kamu sudah jatuh cinta dengan majikanmu sendiri dan kamu berharap dia juga mencintaimu? Ingat Reina, dia tidak mungkin bisa mencintaimu. Harusnya kamu bersyukur aku mencintaimu. Kamu juga akan bisa hidup bahagia dan tidak akan kekurangan apapun kalau kamu hidup bersamaku. Raka berbicara panjang lebar tanpa jeda. Reina lagi-lagi menghela napasnya dengan sekali hentakan tapi cukup keras. Maaf, Dokter Raka, cinta tidak bisa dipaksakan. Aku sama sekali tidak bisa menerima perasaanmu. Sebenarnya tujuanku menerima permintaanmu, selain karena ingin membalas budi, aku juga ingin meminta baik-baik agar kamu jangan menghubungiku lagi. Karena sebenarnya aku sudah tahu perasaanmu padaku. Jadi, untuk menghindari perasaanmu semakin jauh padaku, aku mau meminta agar komunikasi kita berhenti malam ini juga. Sekali lagi aku minta maaf, Dokter Raka. Reina mengucapkan kata-katanya dengan sangat sopan dan merasa tidak enak hati. Apa kamu kira semudah itu, Reina? Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun caranya aku akan tetap berusaha untuk memilikimu. Aku yakin, dengan usaha yang gigih, kamu akan melunak dan akan balik mencintaiku. Raka berbicara dengan penuh berapi-api dan matanya juga terlihat kalau dia memiliki tempat yang kuat. Reina kini hanya bisa mengembuskan napasnya, bingung untuk mengatakan apa lagi pada pria yang menurutnya sangat keras kepala itu. Terserah kamu deh. Sekarang, aku pergi dulu. Sekali lagi aku sangat berterima kasih padamu. Pungkas Reina sembari memutar tubuhnya hendak pergi. Namun, langkah wanita itu tertahan.
karena tangan Raka dengan cepat sudah mencengkram pergelangan tangan Reina. "Reina, tolong jangan pergi. Please jangan menolakku. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Aku akan memanjakanmu dan memberikan apapun yang kamu mau. Kamu tahu, kalau majikan kamu itu sudah sembuh, kamu juga tidak diperlukan lagi. Kamu pasti akan diminta pergi dari rumah itu. Dan ketika kamu keluar dari rumah itu, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Reina tercenung, bukan karena kata-kata Raka yang mengatakan akan menyambutnya dengan tangan terbuka begitu keluar dari rumah Ziyad, tapi dia tiba-tiba teringat akan perjanjian yang sudah dia sepakati dengan Ziyad, dan tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya seperti tertusuk ribuan jarum. "Ya, aku tahu kalau dia sudah sembuh, aku tidak akan diperlukan lagi. Tapi aku tidak menyangka kalau rasanya akan sesakit ini," ucap Reina yang tentu saja hanya bisa dia ucapkan dalam hati. "Siapa yang mengatakan kalau dia tidak diperlukan lagi? Kamu jangan asal bicara." Tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang tidak lain adalah suara Ziyad, pria yang namanya yang dari tadi diperdebatkan oleh Raka dan Reina. Reina sontak membesarkan matanya, terkesiap kaget melihat kemunculan Ziyad. Bersambung, 30. "Kak Ziyad, kenapa kamu bisa datang ke sini?" tanya Reina sembari menghampiri Ziyad. "Kenapa? Apa aku tidak bisa datang ke sini?" tanya Ziyad dengan mata yang masih menatap tajam ke arah Raka. "Anda boleh datang ke sini, tapi tidak dengan malam ini, karena aku sudah menyewa restoran ini semalaman ini. Jadi, silakan Anda keluar." Raka buka suara dengan nada ketus dan dingin sembari membalas tatapan tajam Ziyad. "Aku akan pergi, tapi Reina akan ikut bersamaku." "Ayo, Reina." Ziyad memutar kursi rodanya, hendak pergi. "Dokter Raka, kami pergi dulu." Sebelum pergi Reina masih menyempatkan diri untuk meminta izin pada Raka. Kemudian, wanita itu memutar tubuhnya dan berbalik. Lalu dia mengambil alih kendali kursi roda milik Ziyad, siap untuk mendorong. "Reina, tolong kamu jangan pergi dulu. Apa kamu tega membuat usahaku sia-sia malam ini?" cegah Raka, dengan cepat. Reina yang nyaris melangkah, menghentikan langkahnya begitu mendengar suara Raka yang kembali memanggilnya. "Dokter Raka, sekali lagi maaf. Terima kasih sudah menyiapkan ini semua untukku, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimamu," sahut Reina, tanpa berbalik. "Tapi setidaknya kamu tetap mau makan malam denganku. Aku janji tidak akan memaksamu, tapi malam ini tolong tetap makan malam denganku." Raka masih tetap berusaha, memohon pada Reina. "Kenapa Anda masih memaksanya Dokter Raka? Apa kamu tidak bisa dengar kalau dia tidak mau?" Kali ini Ziyad kembali buka suara. "Aku tidak memintamu untuk bicara. Aku tahu kalau Reina itu perawat pribadimu. Tapi kamu sama sekali tidak punya hak untuk membatasi kebebasannya. Dia juga punya hak untuk mendapatkan hiburan di luar dan berhak untuk bergaul dengan siapapun." Raka berucap dengan nada yang sangat dingin dan sudut bibir yang membentuk senyuman sinis. Ziyad terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan kencang. Wajahnya sudah memerah dan rahangnya juga sudah mengeras. Apa yang dilakukan oleh Ziyad itu tentu saja dapat dilihat jelas oleh Reina, dan dia tahu kalau suaminya itu sudah sangat marah. "Dokter Raka, sekali lagi maaf. Tolong jangan paksa saya. Aku memang benar-benar tidak mau dan ini tidak ada kaitannya dengan Kak Ziyad. Dia tidak pernah membatasi ruang gerakku dan tidak melarangku untuk bergaul dengan siapapun itu selagi itu positif. Jadi, tolong jangan berpikir seakan aku tertekan menjadi perawat pribadi Kak Ziyad," tutur Reina dengan nada yang sangat tegas kali ini. "Dan apa kamu pikir aku percaya? Aku tahu jelas kalau kamu itu dibatasi. Contohnya malam ini. Buat apa dia ada di tempat ini kalau tidak membuntutimu? Dia pasti tidak ingin kamu menemukan kebahagiaan di luar. Dan asal kamu tahu, alasan dia tidak mau terapi denganku juga saat itu, benar-benar tidak masuk akal. Dia berhenti terapi denganku hanya karena aku melihatmu saja. Dia merasa kesal dan bilang aku tidak profesional. Benar-benar tidak masuk akal kan?" Oceh Raka dengan panjang lebar tanpa jeda. Reina terdiam dan menoleh ke arah Ziyad. Jadi itu yang dia maksud dengan Dokter Raka tidak profesional. Emang kurang masuk akal sih. Batin Reina, "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" Ziyad balik menatap Reina dengan tajam.
Reina sontak kaget dan kembali mengalihkan tatapannya ke arah Raka. Dokter Raka, jelas alasan itu sangat masuk akal. Bagaimana mungkin kamu bisa fokus melakukan terapi kalau kamu hanya melihatku saja? Bukannya itu berarti pikiranmu terbagi. Ziyad tersenyum tipis begitu mendengar pembelaan Reina padanya. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu masuk akal? Lagian saat itu kamu lihat sendiri aku juga fokus melakukan terapi. Tapi dia saja yang garis bawah. Diam, aku bilang kamu tidak profesional ya tidak profesional. Kamu mau bilang apa lagi? Masih syukur aku tidak menutup tempat praktekmu. Aku bisa saja melakukannya dengan mudah. Potong Ziyad sembari berbalik kembali menatap Raka dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Raka terdiam, untuk beberapa saat merasa gentar tapi itu hanya sesaat saja. Ia merasa kalau Ziyad tidak pantas mengancamnya. Aku tahu kalau kamu punya kuasa, tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan memanfaatkan kuasa yang kamu punya untuk mengintimidasi orang lain, bahkan sampai menutup jalan rezeki orang lain, hanya karena orang itu membuat kamu kesal. Bukannya itu sama seperti pengecut dan pencundang. Kamu itu selalu bersembunyi di balik kekayaan keluargamu. Raka benar-benar seperti tidak memiliki rasa takut lagi. Ia sepertinya sudah sangat pasrah pada segala apa yang akan terjadi ke depannya. Aku hanya melihat Reina saja, kamu sudah bilang aku tidak profesional. Bagaimana dengan kamu? Hanya karena masalah, aku sedikit memaksa Reina makan malam denganku, kamu sudah mengancam akan menutup tempat praktekku. Apa itu menurutmu profesional? Jadi, aku semakin yakin, kalau sebenarnya Reina tidak serius menolakku, tapi itu karena dia takut kamu intimidasi makanya dia memutuskan untuk ikut pulang bersamamu. Anda benar-benar majikan yang otoriter Tuan Ziyad yang terhormat. Asal kamu tahu, kamu itu hanya majikan, jadi tempatkan dirimu hanya sebatas majikan jangan bertindak seakan-akan kamu punya hak penuh pada Reina. Lanjut Raka lagi, rasa takut dan gentar yang tadinya hadir di hatinya tiba-tiba menguap entah kemana. Ziyad kembali mengepalkan tangannya demikian juga dengan rahangnya yang kembali mengeras. Siapa bilang aku tidak punya hak? Justru aku sangat berhak karena dia itu istriku. Raka membesarkan matanya, terkesiap kaget mendengar pengakuan Ziyad. Bukan hanya Raka yang kaget, Reina juga kaget mendengar pengakuan suaminya itu. Hah, kenapa dia mengakuinya? Bisik Reina pada dirinya sendiri. Kenapa diam? Apa masih kurang jelas? Reina adalah istriku, bukan perawat pribadiku. Ulang Ziyad dengan mata yang berkilat-kilat penuh amarah. Jadi Dokter Raka yang terhormat, aku mau tekankan, kalau aku punya hak atas dia. Justru kamu yang tidak punya hak sama sekali. Imbul Ziyad lagi. Raka terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku tidak percaya, kamu pasti sedang berbohong kan? Maaf, sudah membuatmu kecewa. Itu adalah kebenarannya, terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku tidak butuh rasa percayamu. Kedua sudut bibir Ziyad melengkung membentuk senyum sinis. Raka sontak mengalihkan tatapannya ke arah Reina, untuk meminta penjelasan. Iya, dia suamiku. Belum sempat Raka bertanya, Reina sudah menjawab lebih dulu karena dia sudah tahu makna tatapan pria yang merupakan dokter itu. Raka bergeming untuk berapa saat. Detik berikutnya, pria itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan bibirnya membentuk seulas senyum sengit. Oke, aku percaya kalau kamu dan dia pasangan suami istri, tapi yang aku lihat kalau sepertinya pernikahan kalian tidak sehat. Aku yakin, kamu pasti dipaksa orang tuanya menikah dengannya kan? Mereka lagi-lagi pasti menggunakan power mereka untuk memaksamu menikah dengannya. Mereka melakukannya karena mereka tahu kalau anak mereka cacat dan pasti sulit mendapatkan pasangan. Benar-benar orang tua egois, umpat Raka dengan sangat sarkas. Mendengar ucapan dokter itu, ingin sekali Ziyad bangun dari kursi rodanya dan menghajar pria itu, tapi dia berusaha untuk tidak melakukannya. Yang sekarang dia lakukan hanya bisa menggertakkan giginya untuk meredam sedikit amarahnya. Dokter Raka, Anda sangat keterlaluan. Tuduhan Anda sangat tidak mendasar. Aku tidak pernah dipaksa menikah dengan Kak Ziyad, jadi jangan sok tahu. Aku benar-benar kecewa dengan Anda. Dan satu lagi, penolakanku tadi benar-benar serius, bukan karena terpengaruh dengan intimidasi siapapun. Permisi.
Pungkas Reina sembari beranjak pergi sembari mendorong kursi roda Ziyad. "Reina, tunggu dulu, aku belum selesai bicara," teriak Raka, berusaha untuk memanggil Reina lagi, tapi sama sekali tidak mendapat tanggapan dari wanita itu. "Arg!" pekik Raka sembari menendang kursi dengan kencang hingga terlempar sedikit jauh. Bersambung.